Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul adil amin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-sholihin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat semuanya, saya ucapkan ayyuhal mu'minun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini kita masih bisa bertemu, bersilaturahim untuk kembali belajar dan terus mempelajari ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah menambahkan kepada kita ilmunya, memberikan kepahaman yang mendalam tentang ayat-ayatnya, dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah hari ini kita akan berbicara tentang kehidupan surga, solusi kehidupan dunia. Kehidupan surga, ya. Nah, saya akan share ayatnya. Ya. Berbicara tentang kehidupan surga, yang pertama perlu saya sampaikan adalah bahwa memang ada dua bentuk atau dua jenis kehidupan surga, ya. Jadi ada yang namanya kehidupan surga di bumi dunia dan surga di bumi akhirat. Gitu ya. Jadi ada surga bumi dunia dan ada surga bumi akhirat. Nah, kalau kita cari tahu tentang definisi surga, ya. Nah, kata surga itu di dalam Al-Qur'an itu disebutkan dengan istilahnya jannah, gitu ya. Jadi kalau dalam Quran terjemahan surga itu diambil dari kata jannah. Salah satu contohnya misalnya, ya, misal kalimat tentang surga itu misalnya di surat 2 ayatnya 34, ya, misalnya. Di sini ada kata-kata al-jannah diartikan dengan surga, ya. Kita contoh satu kalimat di dalam Quran tentang surga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya adamus kun anta wa zaujuka al-jannah. Nah, ini terjemahannya surga, ya. Jadi kata-kata surga itu terjemahan dari kalimat al-jannata, ya. Jannata nih. Nah, gitu. Nah, kalau didefinisikan secara bahasa, jannah atau surga itu dari akar kata janana. Jadi jim double nun janana, gitu ya. Nah, kata janana itu di dalam Quran diulang sekitar 201 kali. Jadi kata janana, akar kata jannah, ya, janana itu akar kata jannah itu diambil apa? Bukan diambil. Nah, diulang di dalam Quran sekitar 201 kali, ya, Bu, ya. Dan semuanya itu merujuk kepada kata benda, Bu. Jadi jannah itu menuju kepada kata benda. Jadi nama gitu, sebuah nama gitu, ya, kata benda atau isim. Dalam bahasa Arabnya namanya isim atau kata benda. Nah, jannata dari kata janana itu dalam kamus berarti gelap, Bu. Gelap, menutupi, kemudian menyembunyikan, menjadi gila. Makanya orang gila disebut majnun. Majnun dari kata janana juga. Nah, jadi ada gelap, gelap itu jin. Jin juga dari kata janana. Gelap, menutupi, menyembunyikan, menjadi gila, kemudian berbunga, tumbuh-tumbuhannya. Jadi ketika tumbuhan berbunga juga janana artinya. Makanya salah satu arti jannah juga artinya taman, Bu. Kemudian rahasia. Jadi surga itu sesuatu yang sifatnya rahasia atau sembunyi gitu.
sembunyi, rahasia, tertutup. Jin, nah, jin juga dari akar kata janana, Bu. Janin, janin juga dari kata janana. Ya, jadi ada kata gelap, menutupi, menyembunyikan, menjadi gila, berbunga tumbuh-tumbuhannya, rahasia. Kemudian apa tadi? Janin, ya. Janin juga dari kata janana. Jin juga jadi ular, jenis ular juga dari kata janana. Peri, peri juga arti janana itu. Dan masih banyak yang lainnya, Bu. Jadi antara surga dengan janin, dengan jin, majnun, jannah itu satu akar kata ya, kebun itu. Nah, artinya ya surga meliputi itu semua, Bu. Nah, bahwa ada dua jenis surga, nah, yaitu surga di bumi dunia dan surga di bumi akhirat. Surga di bumi dunia yaitu ketika manusia berada di dalam kandungan. Itu juga kondisinya adalah kondisi surga. Kemudian ketika manusia itu ada di dunia anak-anak, itu juga disebut sebagai surga, ya. Nah, kemudian surga juga disebut di dalam Quran itu sebagai kebun atau taman, Bu. Jadi taman-taman, kebun-kebun itu juga disebut sebagai surga, gitu ya. Tapi tentang surga di bumi dunia saya tidak akan terangkan di sini, ya. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah bagaimana keadaan surga di bumi akhirat, ya. Di bumi akhirat. Yang pertama adalah bahwa kehidupan di surga itu hukum alamnya berbeda dengan hukum alam di bumi dunia, ya. Jadi hukum alam bumi akhirat itu berbeda dengan di bumi dunia, gitu bahasanya. Apa bedanya? Kita lihat sekarang misalnya di surah 44 ayatnya 46. Surat berapa ini? 44, 56, sorry. 56, ya. Ini kalau kita mundur, ini tentang kehidupan surga, Bu. Diartikan di sini taman juga. Fi jannatin wa uyun. Fi jannatin wa uyun. Di dalam taman-taman dan mata air. Jannatin itu juga. Nah, salah satu arti jannatin adalah taman. Taman, surga, tadi ya, sesuatu yang tersembunyi, rahasia. Kalau kita masuk langsung ke 56-nya, bagaimana keadaan atau hukum alamnya di bumi akhirat atau di surga? Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Dan Allah memelihara mereka dari azab neraka. Ya, artinya apa? Bahwa hukum alamnya di bumi akhirat atau di surga itu berbeda dengan di dunia, ya. Di akhirat atau di bumi surga itu mereka tidak, di sini kalimatnya apa? Tidak akan merasakan mati. Tidak akan merasakan mati. Nah, kemudian bahwa di dalam Quran diterangkan bahwa seseorang itu masuk surga itu karena perbuatannya sendiri. Bukan titipan gitu, Bu. Tidak seperti kata Pak Jaya tadi, ada orang jualan sertifikat surga. Enggak. Surga itu harus diusahakan sendiri. Nggak bisa beli sertifikatnya, emang beli tanah. Ya, nah kita lihat surat 7 ayatnya 43. Di surat 7 ayat 43 terjemahannya, dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini.
Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Ini kalimatnya tegas ya. Itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Jadi seseorang masuk surga itu karena perbuatannya sendiri. Bukan titipan gitu, bukan ditebus, bukan. Harus berbuat gitu. Misalnya juga di ayat yang lain surah 43. Nah, ini kan ganti. Tadi 743, sekarang surat 43 ayatnya 72. Watil kal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Jadi seseorang masuk surga karena perbuatannya, karena amalnya sendiri. Juga bisa dilihat di surah 46 ayatnya 16. 46 ayat 16. Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannati. Wa'dasidqil ladzi kanu yu'adun. Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik. Amal yang baik yang telah mereka kerjakan. Dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga ashabil jannah. Sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Berarti mereka yang tadi, mereka yang beramal baik tadi. Ya. Nah, itu catatan pertama. Bahwa seseorang masuk surga itu karena perbuatan atau amal baiknya sendiri. Yang berikutnya, bahwa semua yang dikehendaki di surga itu akan tercapai. Ya, semua yang dikehendaki di surga pasti tercapai. Kita lihat ayatnya di surah 42 ayatnya 22. Bismillahirrahmanirrahim. Taradzalimina musyfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'um bihim. Walladzina amanu wa amilus solihati fi raudhatil jannati lahum ma yasha'una inda rabbihim dzalika huwal fadlul kabir. Kamu lihat orang-orang yang zalim sangat ketakutan karena kejahatan yang telah mereka kerjakan. Sedangkan siksaan menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal yang soleh berada di dalam atau di taman-taman surga. Mereka memperoleh, ini kalimatnya, mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan mereka. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Bahwa apa yang dikehendaki penghuni surga akan tercapai. Kalimatnya di sini. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan mereka. Juga bisa dilihat di surat 16:31. 16:31. Jannatu adni yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar lahum fiha ma yasha'un kadzalika yajzillahul muttaqin.
yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu, nah kalimatnya di sini, di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Itu catatannya ya. Catatan kedua. Catatan ketiga tentang kehidupan surga, bahwa di surga itu penduduknya sangat sibuk menciptakan keajaiban-keajaiban, Bu. Bukan sibuk, maaf. Ada orang bilang nanti di surga kita akan sibuk, katanya gituan, Bu. Gituan apa? Selalu konotasinya negatif, sesuatu yang berhubungan dengan sekan gitu. Enggak. Nanti penghuni surga atau penduduk surga itu sibuk untuk menciptakan keajaiban-keajaiban, Bu. Ya, bukan sibuk memecah keperawanan, maaf, bukan. Ya. Kita lihat 36 ayatnya 65 ya. 36 ayatnya 65. Maaf. Bukan 65 ya, 3655, sorry ya. Oke. Di surat 36 Yasin ayat 55, inna ashabal jannatil yauma fi syugulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan. Apa maknanya bersenang-senang dalam kesibukan? Nah, ini bukan sibuk bersenang-senang ya. Beda ya, Bu ya. Sibuk bersenang-senang atau senang-senang dalam kesibukan sama apa beda, Bu? Lain kan? Nah, orang menerjemahkannya sibuk bersenang-senang. Bukan. Mereka bersenang-senang dalam kesibukan. Seperti orang sibuk bekerja, tetapi mereka senang dalam kesibukannya. Nah, kita coba terjemahkan. Di sini ada kata-kata sugulin. Inna ashabal jannati, sesungguhnya penghuni surga, al-yauma. Al-yauma itu menunjukkan seharian, Bu. Atau suatu hari. Jadi hari-harinya gitu. Jadi hari-hari penduduk surga itu fi sugulin. Fi sugulin fakihun. Apa arti sugulin? Apa arti fakihun? Nah, kita coba cari tahu. Sugulin dari kata syagola. Syagola itu artinya sibuk, bekerja, membuat sibuk, menyibukkan ya sama. Sugulin. Jadi bisa berarti sibuk, bekerja, menempati, mendiami, terus menjalankan, menanam. Jadi sibuk menanam juga bisa. Kemudian merayap, menjalar, juga berarti pekerjaan, buatan buatan tangan itu juga sugulin, Bu. Kayak orang bikin keterampilan kan juga pakai tangan tuh sibuk. Kayak kalau ibu-ibu tuh bikin sulam gitu ya. Terus seharian, Bu, tuh menghabiskan waktu seharian gitu. Kalau di usia senja itu kan biasa ibu-ibu suka nyulam ya. Sekarang sulam masih ada nggak, Bu ya? Orang nyulam gitu ya, Bu ya? Udah jarang ya. Kemudian juga sugulin artinya sangat rajin, giat gitu, Bu. Banyak urusan gitu. Apalagi arti sugulin, tempat orang bekerja juga sugulin, Bu. Kerajinan tangan juga sugulin. Atau artinya yang banyak kesibukannya. Itu arti sugulin. Di sini diartikannya kesibukan. Emang dari beberapa arti sugulin itu artinya sibuk. Tapi sibuk sesuatu yang sifatnya tadi, Bu, karya gitu ya. Nah, fakihun karena mereka sibuk dalam fakihun. Nah, fakihun itu diartikannya di sini bersenang-senang sini ya. Nah, kita artikan kalau fakihun itu di dalam Quran misalnya kita lihat ya. Apa arti fakihun? Fakihun itu dari kata fakiha. Kita lihat di surat 23:19.
Ini ada kata-kata fawakih. Fawakih di sini ya. Coba lihat artinya apa. Lalu dengan air itu kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu mereka memperoleh buah-buahan. Nah, diartikannya di sini fakihun itu artinya buah-buahan. Buah tangan, buah dari hasil pekerjaannya, Bu. Berarti kesibukan yang menghasilkan buah gitu, Ibu ya. Buah yang banyak dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan, kamu nikmati. Nah, di surat 55 ayat 11 juga ada apa arti fakihun? Ini ada fakihatun ya. Fiha fakihatun. Di bumi itu ada buah-buahan. Arti fakihun itu buah-buahan di beberapa ayat ya. Nah, di ayat tadi bahwa penduduk surga itu bersenang-senang dalam kesibukan. Ya, kita lihat yang tadi mana tadi ayatnya 3655 ya. Sesungguhnya penghuni surga itu bersenang-senang dalam kesibukan. Maknanya apa? Mereka sibuk melakukan sebuah pekerjaan atau kerajinan atau sesuatu yang menghasilkan buah karya tangan gitu. Itu maknanya gitu. Jadi penduduk surga itu sibuk. Sibuk menghasilkan buah tangan atau karya namanya. Itu catatannya ya. Nah, catatan berikutnya, buah dan makanan di dalam surga itu tidak pernah berhenti. 13:35 kita lihat ayatnya ya. 13 ayatnya 35. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa ialah seperti taman. Taman bukan, seperti taman. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa ialah seperti taman. Makanya tadi salah satu arti surga juga taman kan? Mengalir sungai-sungai di dalamnya, buahnya tak henti-henti. Buahnya tak henti-henti. Nah, di ayat sebelumnya apa tadi? Bahwa penduduk surga sibuk dalam kesenangan. Mereka sibuk membuat sebuah karya atau membuat kerajinan atau membuat pekerjaan yang menghasilkan buah tadi. Dan buahnya di dalam surga tidak berhenti. Berarti mereka tidak pernah berhenti berkarya, menghasilkan sebuah karya atau menghasilkan buah tangan tadi bahasanya. Karena buahnya tidak berhenti. Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa, sedang tempat kesudahan orang-orang yang kafir adalah neraka. Ini beberapa poin ya. Nah, kita ulang dari atas tentang kehidupan surga. Yang pertama, bahwa kehidupan surga itu beda hukum alamnya dengan di dunia. Apa bedanya? Satu, bukan bedanya, penjelasannya ya. Bahwa orang masuk surga karena perbuatannya. Maknanya apa, Bu? Untuk bisa masuk surga berarti harus berkarya. Kita harus punya karya baik gitu. Yang kedua, bahwa semua yang dikehendaki di surga akan tercapai. Yang ketiga, bahwa di dalam surga penghuninya itu sangat sibuk membuat keajaiban-keajaiban dalam bentuk karya atau buah tangan tadi yang tidak berhenti gitu. Nah, yang kedua adalah bagaimana model atau bentuk kehidupan di surga, Bu. Modelnya itu seperti apa sih? Bapak Ibu kalau pernah atau kalau memperhatikan kehidupan hewan, teratur tidak Bu kira-kira? Katakanlah semut, rayap, lebah. Mereka berantakan hidupnya atau teratur, Bu? Ya. Kalau kita lihat kehidupan lebah, ada ratunya, ada prajuritnya, ada pekerjanya. Walaupun tidak tertulis, Bu, tapi mereka rapih itu. Makanya di dalam Quran
kehidupan surga itu seperti kehidupan hewan, Bu. Jadi mereka tahu tugasnya gitu. Ya, sedangkan dalam kehidupan manusia sudah diatur pun mereka masih memungkiri kan, masih bandel gitu kan. Jadi model atau bentuk kehidupan di surga itu seperti hayawan, Bu. Seperti hayawan. Hayawan itu dari kata hayun artinya kehidupan sesungguhnya. Nah, kita lihat misalnya di 2964. Surat 29 ayatnya 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Ini ada kata hayawan ya. Hayawan itu kan kita artinya hewan. Apa artinya hayawan? Coba lihat terjemahannya. Dan tidak adakah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah kehidupan sebenarnya. Sebenarnya kehidupan. Sebenarnya kehidupan ini terjemahan dari kata hayawan. Jadi kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan hayawan. Apa maknanya hayawan? Kehidupan sebenarnya, kehidupan hewan. Kehidupan hewan itu kalau kita lihat ayat yang lain di 24:41, Bu. 24 ayatnya 41. Tidakkah atau tidaklah kamu tahu alam taro? Taro itu dari kata ro'aya, ro'yu artinya pikiran, Bu. Jadi maknanya gini, tidakkah kamu memikirkan gitu ya. Diartikannya tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu perhatikan, tidakkah kamu pikirkan sehingga kamu menjadi tahu gitu bahasanya. Bahwa Allah kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi. Dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya. Ini burung mewakili apa, Bu? Hewan kan? Mewakili kehidupan hewan. Masing-masing telah mengetahui cara sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Itu maknanya. Itulah kehidupan surgawi namanya, Bu. Jadi kehidupan surga itu ketika masing-masing individu jadi kelompok, kelompok jadi komunitas, komunitas menjadi sebuah people itu masyarakat. Mereka tahu gitu. Mereka tahu apa tugasnya, mereka tahu apa fungsinya, dan mereka hidup sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing. Dan itu sebenarnya terkoordinasi gitu. Apa bahasanya tidak overlap, tidak overjob gitu, Bu. Itulah kehidupan surga gitu. Kalau kita lihat film dokumenter semut, lebah, binatang tuh mereka hidup ya sudah sesuai dengan aturannya masing-masing dan mereka udah tahu tugasnya gitu. Nah, itu model kehidupan surga adalah hayawan. Ya. Hayawan itu artinya kehidupan yang sesungguhnya di mana setiap individu tahu tugasnya, tahu fungsinya. Jadi teratur semuanya gitu. Keteraturan yang sangat teratur, harmonis, dinamis gitu, Bu. Ya. Nah, yang ketiga, bahwa sebetulnya semua itu semua manusia, Bu, sebetulnya. Bahwa semua manusia itu bisa atau akan masuk surga. Cepat atau lambat. Atau kalau bikin pertanyaan, bahwa semua manusia bisa masuk surga. Pertanyaannya, mau cepat-cepat atau berlambat-lambat gitu aja, Bu. Nah, kita lihat ayatnya ya. Kita lihat ayatnya. 39 ayatnya 74. 39 ayatnya 74. 9-nya kebanyakan. 39, 7,
Di surat 39 ayat 74 dikatakan di sini, dan mereka mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami. Kepada kami, berarti kan mewakili semua. Dan telah memberi kepada kami tempat ini, sedang kami diperkenankan menempati dalam surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Maknanya adalah bahwa semua bisa masuk surga kapan saja yang mereka kehendaki, mau cepat-cepat atau berlambat-lambat. Nah, jika bersegera maka harus harus jadi pionir, Bu. Harus jadi pionir. Pionir itu pionir dalam berbuat baik. Jadi pionir dalam karya gitu. Jadi pionir dalam menghasilkan atau menemukan keajaiban-keajaiban yang bermakna bagi kehidupan gitu. Nah, pionir-pionir itulah yang akan lebih cepat masuk surga, namanya gitu, Bu. Dalam bahasa Qur'annya fastabiqul khairat. Harus berlomba, berkompetisi, bersinergi dalam berbuat kebaikan gitu. Nah, sehingga ada ayat bersegeralah gitu. Bersegeralah. Surat 133. Namanya Saro'a. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Dan bersegeralah. Ada kalimat bersegera gitu. Berarti siapa yang paling bersegera gitu. Ya dialah yang akan terlebih dahulu bahasanya. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kepada surga. Ada kata-kata kepada surga ya. Yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ada orang-orang yang bersegera, ada orang yang berlambat-lambat. Tapi sebetulnya semuanya bisa masuk surga. Hanya masalah waktu. Cepat atau lambat, bersegera atau berleha-leha itu aja, Bu. Ya kalau leha-leha berarti ya lama. Ya yang keempat, poin keempat ya. Nah, saya ulang dari pertama poinnya biar nyambung. Poin pertama bahwa kehidupan di surga hukum alamnya berbeda dengan di kehidupan dunia. Itu poin 1. Poin 2, bahwa model atau bentuk kehidupan surga adalah kehidupan hayawan. Hayawan biasa diartikan dengan hewan. Kenapa? Karena hewan tahu, Bu. Nah, kapan dia berangkat kerja, kapan dia pulang, dia sebagai apa dia tahu. Walaupun tidak ada undang-undang KUHP-nya di dunia hewan, tapi mereka udah tahu. Kemudian yang ketiga, bahwa semua bisa masuk surga. Hanya masalahnya cepat atau lambat. Nah, yang keempat, tadi salah satu arti surga adalah rahasia kan? Sehingga semua rahasia itu bisa terlihat. Bahasanya gitu, Bu. Jadi di dalam kehidupan surga, segala rahasia dibuka. Jadi tidak ada rahasia gitu. Kalau di dunia kan orang banyak menyimpan rahasia ya. Di depan A, padahal di belakangnya B gitu. Nah, sementara nanti di surga itu, di kehidupan surga, segala rahasia akan dibuka. Kenapa? Karena mata dan pendengarannya ditajamkan. Jadi tidak ada lagi rahasia. Kita lihat ayatnya 18:26. Surat 18 ayatnya 26. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal. Kepunyaannya lah semua apa yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang, ini kalimatnya, alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Kita lihat ayat yang kedua, 19:38. 19:38.
alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Berarti ini peristiwanya di akhirat. Karena datang kepada kami berarti kan di sana, Bu. Tetapi orang-orang yang zolim pada hari ini berada dalam kesesatan yang nyata. Orang yang zolim berada dalam kesesatan dalam kehidupannya. Juga ada di surat 50:22. 50:22. Sorry, kelewat. Surat 50:22. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu sangat tajam. Itulah, jadi di surga segala rahasia dibuka karena mata atau pendengaran dan penglihatan ditajamkan. Sehingga semua penduduk surga bisa bertemu dan berkomunikasi. Bahkan dengan penduduk neraka sekalipun gitu, Bu. Walaupun jaraknya itu jauh sebetulnya. Tapi karena pikirannya, karena pendengaran dan penglihatannya tajam, mereka bisa berkomunikasi. Ya, misalnya kita lihat di surat 7:46. Dan di antara keduanya, di sini ada tambahan terjemah, penghuni surga dan penghuni neraka ada batas. Di antara keduanya ada batas. Dan di atas A'raf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari kedua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka penduduk surga, ini penduduk surga ya, dan mereka menyeru penduduk surga. Salamun alaikum. Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya. Jadi bisa ada komunikasi antara penduduk surga dengan penduduk neraka, Bu. Karena penglihatan mereka dan pendengarannya ditajamkan. Walaupun ada jarak antara surga dan neraka. Ya. Dan karena itulah Quran tidak bakhil, Quran tidak pelit untuk menerangkan yang gaib. Ini kan berita gaib sebetulnya. Tapi Quran tidak pelit, tidak bakhil menerangkan yang gaib. Ya, kalaupun sekarang kita belum bisa melihat, meyakininya, nanti ketika menjelang kematiannya, semua rahasia bakal dibukakan, Bu. Ya, coba kita lihat surat 81 ayatnya 19. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman utusan yang mulia, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy, yang ditaati di sana, di alam para malaikat lagi dipercaya. Dan temanmu Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia Muhammad bukanlah seorang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan dia bukanlah seorang yang bakhil menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Ada kalimat ini. Dia bukanlah seorang yang bakhil menerangkan yang gaib. Ini kan berita-berita gaib. Ya. Quran tidak pelit untuk menerangkan yang gaib. Dan nanti menjelang kematian, semua rahasia akan dibukakan. Dalam teorinya, dalam teori ilmiahnya, bahwa beberapa menit atau hitungannya detik menjelang kematian, otak setiap manusia akan memutar, Bu, memutar ulang video rekamannya, Bu. Ya, itu berdasarkan penelitian ya, bahwa otak manusia sebelum menjelang kematiannya akan memutar rekaman selama hidupnya, Bu. Dia semua rahasia dibukakan gitu. Berikutnya yang kelima, apa yang dikehendaki penduduk surga
akan terwujud gitu. Akan terwujud. Nah, kita lihat ayatnya di surat 25 ayat 16. Surat 25 ayatnya 16. Lahum fiha ma yasha'una khalidin kana ala rabbika wa'dan mas'ula. Bagi mereka di dalam surga itu apa yang mereka kehendaki, sedang mereka kekal di dalamnya. Hal itu adalah janji dari Tuhanmu yang patut dimohonkan. Ini kalimatnya mengulang yang tadi ya. Bagi mereka di dalam surga apa yang mereka kehendaki. Juga bisa dilihat di surah 42 ayat 22, 43 ayat 71. Nah, juga 36, 57. Coba lihat ayatnya, Bu. 42 ayatnya 22 ya. Tadi udah dibaca. Mana kalimatnya? Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki. Ini tadi udah dibaca ya. Kemudian di surah 43, 37. Udah dibaca juga tadi. Benar 43, bukan 37, 71. 43, 71 ya, maaf. Di surah 43 ayat 71 diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang mereka ingini. Bahasanya gini. Terdapat di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata dan kamu kekal di dalamnya. Terdapat segala apa yang kamu ingini, itu kalimatnya ya. Coba kalau kita lihat 36 ayat 57, satu lagi. 36 ayatnya 57. Yang tadi, di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Memperoleh apa yang mereka minta. Bahkan dalam bahasa guyonnya gini, mereka di surga itu bisa memilih, Bu, bisa memilih peran. Mau jadi laki-laki atau mau jadi perempuan, mau jadi bebas milih peran gitu. Silahkan gitu. Karena mereka mendapatkan atau memperoleh apa yang mereka inginkan. Gitu. Nah, yang keenam ya, di surga itu ada tiga jiwa atau 3 nafas, Bu. Jadi di dalam surga itu ada 3 nafas atau 3 jiwa. Nah, nafas inilah yang bisa turun ke bumi. Jadi di surga itu ada 3 nafas atau 3 jiwa. Dan jiwa ini bisa turun ke bumi sebagai pengganti manusia. Juga bisa dalam bentuk lain gitu. Bisa jadi si jiwa-jiwa surga ini bisa turun ke bumi, bisa dalam bentuk manusia, juga bisa dalam bentuk lain. Dalam bentuk lain tuh bisa dalam bentuk hewan, bisa dalam bentuk tumbuh-tumbuhan, atau makhluk yang tiba-tiba muncul gitu, Bu. Itu bahasanya gitu. Kita lihat ini ayatnya ada beberapa, salah satunya 36, surah 4, 133, kita lihat ya. Di surat 4, 133, diterangkan di sini, jika Allah menghendaki, niscaya Dia musnahkan kamu, wahai manusia, dan Dia datangkan umat yang lain. Nah, ada kalimat ini. Dia datangkan umat yang lain sebagai penggantimu. Dan Allah Maha Kuasa berbuat demikian. Nah, ini kan perlu penjelasan. Jika Allah menghendaki, Dia musnahkan kamu, wahai manusia, dan Dia datangkan umat lain, berarti bukan di luar umat manusia kan gitu. Nah, salah satunya adalah nanti penduduk atau jiwa-jiwa yang ada di surga bisa turun ke bumi menggantikan umat manusia, bisa. Juga di surat 6, 133, ayatnya sama.
Dan Tuhanmu maha kaya lagi mempunyai rahmat. Jika dia menghendaki, niscaya dia memusnahkan kamu dan menggantimu dengan siapa yang dia kehendakinya setelah kamu musnah. Sebagaimana dia menjadikan kamu dari keturunan orang-orang lain. Ada kalimat ini nih. Mengganti kamu dengan siapa yang dikehendakinya setelah kamu musnah. Nah, salah satu yang bisa menggantikan adalah jiwa-jiwa atau penghuni-penghuni surga, Bu. Kalau manusia udah ngerusak di bumi, dimusnahkan, nanti turun penghuni surga untuk memperbaiki bumi. Makanya tadi penghuni surga adalah orang-orang yang bersenang-senang dalam kesibukan. Sibuk berkarya, sibuk menghasilkan keajaiban, gitu bahasanya. Kemudian jadi tadi ada 3 jenis jiwa manusia di surga. Yang pertama jiwanya manusia, yang kedua jiwanya tanaman, dan jiwanya hewan. Jadi di surga juga sama, ada 3 jenis itu tadi. Ada jiwanya manusia, ada jiwanya tanaman, dan jiwanya hewan. Nah, jiwa-jiwa manusia di dalam surga itu disebut sebagai hurun in, Bu. Hurun in itu selalu diartikan bidadari. Dan bidadari konotasinya dengan wanita atau perempuan, padahal tidak. Jadi jiwa-jiwa yang ada di dalam surga itu disebut sebagai hurun in. Yang di dalam terjemahan selalu diartikan bidadari. Coba kita lihat ayatnya ya. 44, 54. Kadzalika wazawajnahum bihurin in. Demikianlah dan kami berikan kepada mereka bidadari. Hurun in artinya bidadari. Juga dilihat 52 20. 52 ayat 20. Ada kata hurin in juga. Muttaqiina ala sururim masfufah wa zawwajnahum bihurin in. Hurin in. Dan mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan dan kami kawinkan mereka dengan bidadari. Bidadari. Oh, ditambahin. Yang cantik bermata jeli. Oh, tambahin. Diartikannya bidadari. Yang cantik bermata jeli. Ini terjemahannya ya. Juga ada di surat 5572. Surah 55 ayat 72. Hurun. Hurun diartikan bidadari juga di sini. Hurun maksuratun fil khiyam. Bidadari yang jelita, putih bersih, dipingit. Kayak akuarium gitu. Di kaca gitu. Dipingit dalam rumah. Nah, juga ada di surat 5622. 5622. Wahurun in. Dan di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jeli. Ya, kalau kita artikan, Bu, ini hurun in itu kan 2 kata ya. Hurun in. Hurun itu ada di kata harona. Hurun hairan, Bu, heran. Nah, saya heran gitu. Heran juga bisa berarti keheran-heranan. Sesuatu yang menakjubkan membuat kita heran kan gitu. Heran itu terkagum. In dari kata ain. Ain itu bisa artinya mata, bisa artinya nyata, bisa artinya jelas, Bu. Ain. Berarti yang membuat mata terheran-heran, Bu. Jadi hurun ini adalah sesuatu yang membuat mata kita, siapapun yang melihatnya, itu terheran-heran. Gitu. Kenapa terheran-heran? Karena kondisi mereka di surga itu tadi tidak sebelumnya tadi mereka tidak akan mengalami kematian gitu, Bu. Mereka itu kekal gitu bahasanya. Makanya mengherankan gitu. Nah, dalam bahasa Quran penduduk surga itu selalu dalam keadaan remaja gitu. Selalu dalam keadaan remaja. Nah, kita lihat misalnya di surat 52 5224 ya. Kita lihat. 5224
Wa yatufu alaihim gilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un makmun. Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda, ya, anak-anak muda, gilman. Untuk mereka seakan-akan mereka mutiara yang tersimpan. Jadi gilman itu adalah muda gitu, Bu, anak muda gitu. Nah, kalau disebutnya anak muda, apa harus perempuan, Bu? Kan enggak ya? Ya anak muda itu ya bisa laki, bisa perempuan kan? Tapi kalau diartikan bidadari bermata jeli, konotasinya apa, Bu? Perempuan ya. Padahal penduduk surga itu keadaannya gilman. Gilman itu anak-anak muda gitu, selalu dalam keadaan muda gitu. Nah, juga bisa dilihat di surat 56 17. Ya, 56 17. Yatufu alaihim wildan. Wildan, kalau tadi gilman. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Gilman, wildan. Kalau gilman dari kata gulam. Wildan dari kata anak, walada. Jadi anak muda yang selalu dalam keadaan muda gitu. Nah, itulah yang disebut sebagai hurun in. Sesuatu yang membuat siapapun yang melihatnya terheran-heran karena mereka selalu dalam keadaan muda dan tetap remaja gitu, seperti mutiara tadi. Nah, gitu ya bahasanya. Jadi jiwa yang pertama di dalam surga adalah jiwa-jiwa manusia yang selalu dalam keadaan wildan atau gilman. Wildan atau gilman maknanya mereka selalu dalam keadaan tetap muda gitu. Tetap muda dan dalam keadaan tetap remaja gitu. Juga di dalam surga ada jiwa-jiwa tanaman dan juga jiwa-jiwa hewan. Tapi hayawan tadi bahasanya, mereka hidup sudah sangat teratur dalam keteraturan gitu. Ya, bahwa nasib jiwa-jiwa di surga yang jadi tanaman atau yang statusnya hewan juga ada. Ya, coba kita lihat ya, 52 ayatnya 22. 52 22. Wa amdadnahum bifakihatin walahmin mimma yastahun. Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Oh, berarti di surga juga ada buah-buahan. Juga ada tanaman-tanaman. Juga ada hewan, karena di sini ada daging di sini, Bu. Jadi ada tanaman, ada hewan, ada buah-buahan, juga ada dagingnya. Gitu ya. Nah, juga bisa dilihat di surat 5621. 5621. Walahmi toirin mimma yastahun. Dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Oh, ada daging burung. Berarti ada burung juga di sana, Bu. Ya, maknanya di surga juga ada tanaman, di surga juga ada hewan. Makanya mereka juga makan tanaman, buah-buahan, juga makan daging-daging dari hewan, gitu ya. Nah, apa namanya kalau atau gini, ada fungsi juga bahwa binatang ataupun tanaman tetap berfungsi sampai di surga gitu, sampai di akhirat nanti. Walaupun bedanya tadi buah-buahan di surga tidak pernah berhenti gitu. Dan buah-buahannya mudah untuk dipetik gitu. Nah, kita lihat tadi di 13:35 ya, udah dibaca. 13:35. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada mereka orang yang bertakwa ialah seperti taman mengalir di dalamnya sungai-sungai, buahnya tak henti-hentinya, sedang naungannya demikian pula. Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa, sedang tempat kesudahan bagi orang kafir neraka. Ini kan buahnya tak henti-henti. Sedang naungannya juga demikian. Bahasanya gitu. Jadi di surga juga ada tanaman dan juga ada hewan. Ini masih banyak catatannya ya. Satu lagi, biar selesai dulu ya. Kemudian, apa jenis minuman di surga? Apa jenis minuman di surga? Kan ada makanan juga di surga, ada minuman juga di surga gitu kan. Nah, sekarang apa jenis minuman di surga? Kita lihat Bu ayatnya. 47:15 ya. 47 ayatnya 15.
Ini kita cerita jenis minumannya. Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya? Sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Sungai-sungai dari khamr arak yang lezat rasanya bagi peminumnya. Dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih hingga memotong ususnya. Nah, pasti tidak sama. Juga dilihat di yang lain di 76 ayatnya 18. 76 ayat 18, Bu. 76 17. Oh, sorry, kelewat. 76 17. Wa yusqauna fiha ka'san kana mizazuha zanzabila. Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya jahe. Oh, jadi ada udang jahe juga ya. Zanjabila itu sekoteng di kita, Bu. Ada jahenya. Jadi minuman surga itu sejenis minuman yang dicampur jahe, minuman jahe. Nah, itu minuman surga ternyata jahe. Juga di surat ini di 18-nya yang didatangkan sebuah mata air surga yang dinamakan salsabil. Ada kata salsabil. Ini nggak diterjemahin. Kenapa? Sal itu artinya tanyakanlah, sabila jalannya, Bu. Jadi air yang bisa memperlancar jalan, Bu. Nah, nanti diterangin dikit. Salsabila itu apa? Juga di 76 ayat 5, kelewat di awal nih. Ayat 5-nya. Innal abroro yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafuro. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Kafuro, kafur ya. Berarti jenis minuman di surga adalah semua jenis minuman yang bersifat alkalin, Bu. Alkalin itu salsabila. Kenapa? Karena minuman alkalin itu bisa memperlancar peredaran, Bu. Peredaran darah itu jadi lancar. Dan semua minuman yang bisa menghindari reaksi oksidasi di tubuh. Gitu ya, kalau disimpulkan gitu. Jadi jenis minuman surga adalah semua minuman yang bersifat alkalin dan minuman yang bisa menghindari reaksi oksidasi di tubuh. Tidak ada oksidasinya gitu. Nah, tadi yang disebut tadi air murni, susu, kemudian khamr, madu, salsabil, jahe, dan kafur. Itu jenis minuman yang disebutkan dalam Quran. Nah, semua minuman itu bersifat alkalin dan menghindari atau terhindar dari reaksi oksidasi di tubuh gitu. Makanya mereka selalu dalam keadaan wildan dan gilman karena tidak ada oksidasi di tubuhnya. Nah, itu jenis minumannya. Jenis makanannya udah dijelasin tadi ya. Makanannya udah dijelasin, buah-buahan dan daging tadi udah dijelasin di awal. Kemudian ada larangan juga di surga. Apa larangan orang surga, Bu? Jangan ngasih makanan kepada penduduk neraka. Begitu, Bu. Nanti gini, penduduk neraka minta minum, jangan dikasih minum, biarin aja gitu bahasanya, Bu. Kita lihat 750. 750. Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga. Berarti kan ada komunikasi tadi ya. Kenapa ada komunikasi, Bu? Kan tadi mata dan penglihatan dan pendengaran ditajamkan gitu kan, sehingga mereka tetap bisa komunikasi. Penghuni neraka menyeru penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air yang tadi atau makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu. Mereka penghuni surga menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir. Jadi maaf, Allah mengharamkan itu gitu. Iya, jadi ini ada aturan gitu. Jangan, biarin aja kan gitu bahasanya.
Jenis pakaiannya apa, Bu? Jenis pakaiannya. Jenis pakaian penghuni surga itu bahannya apa namanya? Sutra, warnanya hijau. Ya di Quran begitu. Jadi warnanya hijau. Kita lihat ayatnya. 55 ayatnya 64. 55 ayat 64. Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya. Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya. Jadi surga juga nampak hijau tua gitu. Jadi surga itu hijau. Sehingga penduduk surga pakaiannya sutra berwarna hijau. 18:31 ayatnya, Bu. Ini kita lihat ya. Nah, mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Aden mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau. Ada nih bahasanya, Bu. Mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Pakaian surga, Bu. Ya, pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah, itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah. Ini jenis pakaiannya. Jadi pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Kemudian letak posisinya, Bu. Posisi tanah surga itu di mana? Coba lihat ayatnya 69:22. 69:22. Ini lengkap ceritanya, Bu. Fi jannatin aliyah, dalam surga yang tinggi. Berarti letak tanah surga itu di dataran tinggi, Bu. Kenapa orang suka bikin villa itu di puncak, Bu? Di bukit gitu. Bukan di lembah, tapi di bukit-bukitnya. Karena emang kalau posisinya di dataran tinggi itu bisa melihat pemandangan ke bawah gitu. Bukan di lembah ya gitu. Tapi di bahasanya fi jannatin aliyah. Jadi letaknya di dataran tinggi atau di bukit-bukit gitu, Bu. Kalau digambarkan ya. Nah, kemudian bagaimana kata-kata penduduk surga? Nah, 52:23 ayatnya itu. 52 ayatnya 23. Di dalam surga, mereka saling memperebutkan piala yang isinya tidak menimbulkan kata-kata, yang tidak berfaedah, dan tidak pula perbuatan dosa. Jadi kata-kata penghuni surga itu selalu berbobot. Jadi mereka tidak pernah berkata-kata yang sia-sia. Artinya kata-kata di surga itu kata-kata yang berbobot dan selalu berfaedah, bermakna gitu. Makanya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah. Berarti selalu berkata-kata yang berfaedah, apalagi menimbulkan dosa. Ya, kalau ingin jadi penghuni surga mesti belajar berkata-kata yang berbobot berarti. Nah, kemudian di surga juga mereka tidak terkena terik matahari. Kenapa? Karena di surga tidak ada panas matahari. Yang ada adalah sinar rob gitu. Ya, tidak terkena panas matahari di musim panas, tidak juga menimpa kedinginan seperti di kutub, enggak gitu. Kita lihat 76:13. 76:13. Nah. Di dalamnya mereka duduk bertelakan di atas dipan, mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersengatan. Ya, tidak seperti di kutub, tidak seperti di kemarin tuh ada Eropa panas ya sampai 40 derajat lebih itu kemarin tuh. Di surga mereka tidak merasakan teriknya matahari, juga tidak merasakan dingin yang bersangatan seperti di kutub gitu. Dan yang paling penting adalah kita bicara kemampuan penduduk surga, Bu. Diterangkan di atas bahwa penghuni surga itu bersenang-senang dalam kesibukannya. Berarti mereka punya sesuatu yang istimewa, Bu. Makanya disebutkan mereka tuh pionir-pionir, penemu ilmu pengetahuan. Penemu dalam banyak hal bidang
bidang bidang apapun gitu, ilmu pengetahuan gitu. Makanya mereka bisa mewujudkan yang mereka kehendaki gitu. Jadi ahli ekonomi bisa mewujudkan ekonominya, ahli bangunan juga bisa mewujudkan bangunannya, karya dalam bentuk bangunan, ahli seni dia juga bisa mewujudkan karya cipta seninya. Jadi semua yang mereka inginkan terwujud gitu. Semua profesi, semua keahlian bisa diwujudkan di surga gitu. Itu yang penting. Makanya mereka bersenang-senang dalam kesibukannya gitu. Artinya mereka sibuk berkarya dan karyanya itu jadi buah gitu. Tadi di ayat sebelumnya udah diulang-ulang ya. Artinya apa, Bu? Bahwa yang pas itu apa? Bahwa penduduk surga itu bisa apa saja, bisa berbuat apa saja, tetapi apa yang mereka perbuat adalah sesuatu yang menakjubkan gitu, sesuatu yang menakjubkan. Nah, satu lagi yang penting juga diketahui, ada tiga hal yang dicabut ketika ada di surga. Ada tiga hal yang dicabut di dalam dirinya manusia ketika dia sudah jadi penduduk surga gitu. Selain yang telah dijelaskan tadi, bahwa yang ditekankan adalah jika seseorang masuk surga, apalah namanya surganya, itu mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan gitu. Kalau dalam bahasa lainnya ya seperti manusia setengah dewa gitu, Bu. Karena mereka bisa mewujudkan apa yang mereka inginkan. Nah, yang penting diketahui ada tiga hal juga yang dicabut ketika menjadi penduduk surga. Yang pertama disebut dengan gilin, kemudian nasobin dan lugubin. Nah, kita lihat ayatnya, surat 7:43 ya. 7:43. Tiga hal yang dicabut dari penduduk surga. Dan kami cabut segala macam dendam yang ada dalam dada mereka. Satu, dicabut gilinnya, wa naza'na ma fi sudurihim min gilin. Jadi yang pertama dicabut adalah gilin ya. Gilin. Oke, nanti diterangin. Yang kedua, nasobin. Kita lihat ayatnya 35. Alladzi ahallana darul muqamati min fadlihi la yamasuna fiha nasobun wa la yamasuna fiha lugubun. Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal surga dari karunia-Nya, di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak merasa lesu. Jadi dicabut nasobun dan lugubun. Ini ada kalimatnya nasobun, lugubun. Ya. Nah, ini yang penting diketahui. Jadi ada tiga hal yang dicabut di dalam dada mereka, penduduk surga. Yang pertama gilin, yang kedua nasobun, dan lugubun ya, lugubun. Nah, gilin diartikannya dendam di ayat ini. Nasobun diartikan lelah, lugub diartikannya lesu. Lelah, lesu kan sama ya. Nah, apa arti gilin, Bu? Gilin itu dari kata golala, didouble jadi gilin ya. Nah, tadi di surat berapa? 7 ya. Nah, kita lihat lagi, 7:43. Nah, 7:43, ini kan dicabut dari dada mereka gilin ya. Gilin dari kata golala ya. Golala itu artinya belenggu, dendam, dengki, khianat, mata yang khianat bersama. Terus menyusup juga gilin. Apalagi gilin itu rindu. Salah satu arti gilin itu rindu, Bu. Kalau dalam bahasa kita apa rindu tuh? Kayak rindu apa tuh namanya? Libido, Bu. Libido itu juga gilin, Bu. Libido itu apa? Libido bahasa lainnya, Bu? Apa
namanya, naluri seksual ya. Nah, itu juga masuk gilin, Bu. Itu gilin, berarti kalau gilin diartikan belenggu, tadi terbelenggu. Jadi kalau kita nyebutnya terbelenggu, dicabut. Kami cabut segala macam gilin di dalam dada mereka. Berarti dicabut segala yang terbelenggu. Jadi belenggu mereka dicabut, bahasanya gitu. Nah, yang terbelenggu adalah unuk. Unuk itu apa ya? Kalau di dalam tubuh manusia itu kepala bagian belakang atau leher. Bisa juga berarti lobus occipitalis. Juga bisa berarti pusat penglihatan atau cara melihat. Juga bisa berarti batang otak atau otak bawah sadar. Jadi penduduk surga itu dicabut gilinnya, Bu. Dicabut sesuatu yang membelenggu di unuknya. Apa yang membelenggu dia di lobusnya, di lobus occipitalisnya, atau di batang otaknya, atau di otak bawah sadarnya dicabut tuh belenggunya. Karena dicabut gilinnya, berarti mereka bisa apa namanya, melihat semua rekaman data yang ada di otak bawah sadarnya gitu. Tidak ada belenggu namanya. Itu arti gilin. Dicabut gilin. Dicabut belenggunya, dicabut yang membelenggu di bagian kepala, di kepala bagian belakang atau leher, bisa juga lobus, bisa juga otak bawah sadar gitu bahasanya. Belenggunya dicabut tuh. Ya. Kemudian yang kedua, terangin dulu gini. Jadi gini, ketika manusia di otak bawah sadarnya terbelenggu, maka keadaan orang tersebut jadi bodoh karena terbelenggu. Sehingga sifat-sifat negatif akan muncul. Nah, apa yang muncul adalah sifat khianat, dengki, dendam, kikir gitu kan. Tadi kan salah satu arti gilin itu, dendam, iri, dengki gitu kan. Nah, jalan satu-satunya adalah kalau di dunia ini bisa dengan melakukan aktivasi otak. Kan ada teori aktivasi otak kan supaya melepas belenggu tadi namanya, Bu. Nah, jadi penduduk surga dicabut gilinnya, Bu. Sehingga tidak ada sifat khianat, tidak ada sifat dengki, tidak ada sifat dendam, dan tidak ada sifat kikir gitu. Nah, yang kedua tadi apa? Nasobin ya, nusub ya. Nusub tadi diartikan dengan lelah. Ya, di surat berapa tadi? Surat 35 ya. Mana tadi 35. Kita lihat lagi, 35. Nah, di dalamnya kami tidak merasa nusub. Nasobun walayamasuna fiha lugubun. Nasob itu artinya di sini merasa lelah, lugubun merasa lesu. Jadi nasobun dan lugubnya dicabut. Nah, apa mananya nasobun? Ya, kita lihat nasobun itu kalau kita lihat di dalam kamus bahasa dari kata nasoba. Nasobun dari kata nasoba. Nasoba itu bisa berarti nasib. Nasibku lagi nggak baik ini, nasob ya, nasob. Bisa berarti nasib, mendirikan, kemudian payah, memusuhi, perang, letih, sakit, yang meletihkan gitu, Bu ya. Itu juga arti, jadi memang mengacu kepada sesuatu yang meletihkan. Rasa letih, meletihkan sama aja kan gitu. Itu nasobun. Nah, mereka penduduk surga dicabut nasobnya, Bu. Dicabut rasa nasobnya kan. Makanya tadi kenapa penduduk surga itu senang-senang dalam kesibukan. Jadi mereka nggak ada lelahnya gitu, Bu. Nggak ada lelahnya berkarya. Nggak ada lelahnya berbuat sesuatu yang menghasilkan buah gitu.
Dan mereka tidak merasakan lugub. Lugub itu lebih dari nasab, amat letih gitu. Amat letih, rusak, lelah yang amat gitu ya. Bodoh, gitu. Pandir itu juga lugub. Lemah gitu juga lugub artinya. Maknanya lugub itu amat letih. Nah, secara medis itu berarti apa namanya? Banyaknya asam laktat yang ada di dalam tubuh. Itu biasanya membuat membuat tubuh kita menjadi amat letih. Ya, berarti 3 keadaan ketika gini. 3 keadaan ketika seseorang tidak bisa masuk surga. Jadi ketika 3 ini ada, maka orang itu tidak bisa masuk surga gitu maksudnya. Karena ketika orang di surga akan dicabut 3 hal tadi. Kalau hal ini ada, berarti orang ini tidak bisa masuk surga gitu kan. Apa? Yang pertama, ketika ada sifat gilin. Orang yang ada sifat gilin di dalam hatinya tidak bisa masuk surga. Karena di otak bawah sadarnya ada belenggu. Dan belenggu ini juga yang melahirkan sifat khianat tadi. Khianat, iri, dengki, dendam. Bagaimana orang masuk surga? Yang kedua, ada kata nasobin, nusub. Ya, orang itu letih karena diganggu setan. Lugub terjadi karena sangat letih. Dan hal ini juga bisa terjadi karena banyak sisa metabolisme atau banyaknya sisa pembakaran. Dan ini juga karena ulah setan. Baik gilin maupun nasobin maupun lugubin. Itu semuanya berkaitan dengan setan. Nah, jika kita sudah memahami bahwa faktor utama semuanya adalah karena faktor setan, maka kita harus tahu karakter setan agar kita bisa terlepas darinya. Kenapa? Karena nanti setan akan terusir dari surga masalahnya. Jika dalam diri kita ada karakter setan, maka kita juga tidak akan bisa tetap bertahan di surga. Nanti kita akan lanjut berbicara tentang setannya di pertemuan yang lain gitu ya Bu ya. Nah, barusan sudah saya terangkan beberapa kondisi atau keadaan bagaimana kehidupan di surga, gitu ya. Dari tadi saya ngomong sendiri ya, Bapak Ibu nggak ada yang bicara karena tidak saya tanya. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu kasih komentar, monggo. Silakan dibuka itunya Bu, mic-nya. Halo. Ya Pak. Maaf, materinya jadi apa namanya kepanjangan. perlu diulang-ulang kayaknya Bu ya. Silakan Ibu Dewi kasih komentar. Ya bisa Pak, justru saya dari tadi juga pengen tanya, tapi kok susah sekali ya Pak, makin karena saya banyak nggak paham terus terang. Iya Bu. Benar, saya juga nggak paham apa tadi ayat yang dibaca. Karena pertanyaan saya yang pertama sekali itu pertanyaan yang sangat, menurut saya pertanyaan bodoh, ya saya naif sekali. Ya, gimana Bu pertanyaannya Bu? Saya tuh sampai saya tulis pertanyaannya, apakah surga itu adalah tempat? Oke. Sebab kalau di ayat-ayat yang awal-awal semua itu tadi, itu menunjukkan tempat. Kenapa? Karena ada penghuninya. Jadi kalau ada penghuni, pasti itu adalah tempat. Okay. Dan pertanyaan saya, kalau ada penghuni, penghuninya itu siapa? Gitu Pak. Ya. Karena katanya penghuninya itu sibuk, lalu bersenang-senang, rajin, giat, banyak kesibukan, dan menghasilkan hasil ya yang karya yang bagus gitu. Nah itu aja belum terjawab buat saya, apakah surga itu tempat
dan tempatnya siapa, penghuninya siapa, seperti apa gitu. Oke. Sementara dari pembahasan-pembahasan yang lalu, saya tuh sudah punya satu asumsi sendiri dari apa yang dijelaskan yang lalu, bahwa surga itu ada dan neraka ketika ada bumi dan langit gitu. Jadi menurut saya ada di dalam kehidupan. Nah, yang penjelasan yang sekarang ini Pak membuat saya bertanya lebih banyak lagi. Tanya lagi. Dan ya banyak sekali yang saya tidak paham. Jadi saya nggak bisa berkomentar gitu. Mungkin Bu Dini itu yang lebih paham dari tadi, dia tekun sekali. Oke. Kita tanya Ibu Dini, gimana Ibu Dini? Aduh, nggak tahu Pak, saya cuman dari penjelasan itu saya membayangkan bahwa surga itu adalah sebuah kehidupan yang sama sebetulnya dengan kehidupan yang kita lalui sekarang. Bedanya adalah kita tuh nggak pernah merasakan neraka gitu, kayaknya yang senang-senang aja. Jadi tadi kalau dibilang nggak dengar ya Dini ngomong. Nggak dengar ya? Iya, kurang dengar. Kecil suaranya. Kecil sekali. Ya? Suaranya kecil jauh. Kalau ke saya masih kedengeran nggak? Kalau ke saya masih dengar Bu. Sekarang udah mulai. Oke. Mungkin mesti mendekat. Iya, saya membayangkan dari penjelasan tadi itu bahwa sebetulnya kehidupan di surga itu sebetulnya sama saja dengan kehidupan yang kita lalui sekarang, hanya bedanya adalah di sana itu nggak ada yang jelek-jeleknya lagi gitu. Jadi kita sebagai, kalau katanya yang masuk di situ adalah orang yang bertakwa ya, orang yang bertakwa. Jadi mereka tetap senang-senang dalam kesibukannya. Jadi tetap melakukan aktivitas ya, tetapi semuanya tuh baik gitu loh, nggak ada yang jelek-jeleknya gitu. Yang saya bayangkan gitu. Jadi kehidupannya sama ya, kita akan hidup seperti sekarang ini. Kita kan sekarang juga berkarya dan sebagainya, tetapi yang kita lakukan sekarang ini di dunia yang sekarang ini kan masih ada jelek-jeleknya, masih ada begitulah ya, yang tapi digambarkan di situ tuh kan betul-betul semuanya tuh kehidupan yang tetap beraktivitas, tetapi sesuatu yang selalu baik, bermanfaat gitu ya. Dan kita manusia itu mendapatkan banyak hal yang ya semuanya menyenangkan, makanan, minuman, apa sekeliling kita tuh taman-taman, semuanya tuh sesuatu yang indah semua gitu Pak. Saya bayangkan begitu. Iya, jadi, tetapi ke tempat kita hidup juga gitu. Tetapi itu kan pencapaiannya yang saya pertanyakan. Jadi gini, banyak kan ayat-ayat itu banyak yang bentuknya metafor gitu ya Pak. Ya, betul. Ya. Nah, sekarang antara yang metafor dengan yang sepertinya ini adalah realita gitu, itu justru membuat bingung gitu ya. Misalnya gini, yang butir 2 ya Pak ya, kan yang ke-1 kehidupan di surga itu tidak sama dengan kehidupan dunia gitu kan? Iya betul. Itu aja nomor 1 begitu Din, tidak sama. Lalu butir 2-nya kehidupan surga itu seperti kehidupan hewan gitu. Hayawan. Karena ada keteraturan, ada sesuatu yang jelas. Mereka itu nggak bingung, mereka itu nggak kacau kayak kita manusia di dunia gitu ya Pak ya. Iya. Tadi yang sempat saya catat. Nah, sebetulnya semua orang ada kesempatan untuk bisa masuk surga. Lalu kan jadi pertanyaan saya, bagaimana ya, kemana? Siapa yang tadi Bu Dini katakan, ya kalau kita sudah bisa mencapai surga, yang disebut surga itu mungkin tadi semuanya yang baik, yang bagus, yang indah, yang nikmat gitu. Seperti ini tadi, dalam kehidupan surga tidak ada rahasia. Itu saya belum bisa tanya tadi Pak, apa yang dimaksud gitu ya. Betul. Yang dimaksud dengan rahasia. Nah, terus di ujung Pak Iip tadi mengatakan misalnya seperti ilmuwan-ilmuwan yang sangat bebas
untuk Karya. mencari makna, untuk menemukan segala sesuatu gitu ya Pak ya. Betul, betul. Itu kan Pak Iip juga bicara tentang itu. Lalu saya bingung ini dikaitkannya dengan apa ya Pak ya gitu. Sebab ada 3 hal tadi yang dicabut. Kalau kita masuk surga itu ada 3 yang dicabut. Betul. Yang di kita tuh nggak ada lagi gitu ya, yang saya artikan. Kita bukan orang yang punya dendam lagi, kita tidak pernah dengki, kita juga tidak khianat gitu ya. Naluri-naluri yang sangat naluri sangat dasar gitu ya udah enggak gitu. Nah, dan kita juga bukan orang-orang yang sangat mudah diganggu oleh setan, oleh nafsu-nafsu yang ini kan yang tadi itu syaratnya. Ini yang baru saya tangkap ya Pak, dan itu yang baru saya catat. Betul. Tetapi saya belum bisa menemukan gambaran yang bulatnya gitu loh Pak. Iya. Secara gestaltnya, lalu surga itu apa ya? Dan kalau kita mau ke sana itu bagaimana ya gitu. Oke, ya. Itu mungkin itu nggak bisa sekarang ya Pak ya. Saya kasih gambaran dikit sekarang ya, sedikit. Tadi di awal saya sampaikan itu surga itu kan terjemahan dari kata jannah kan? Ya, jannah. Jadi jannah di dalam terjemahan Quran selalu diartikan dengan surga. Bukan selalu, tapi ada arti lain. Nah, 201 kali diulang kata jannana itu. Nah, kalau kita lihat, dan semuanya itu kata benda gitu. Semuanya isim itu kata benda. Berarti kan kalau kata benda kan sebuah nama itu. Betul. Nama, bisa nama tempat, bisa nama keadaan, bisa nama kondisi. Dia sebuah nama. Nama itu kata benda atau isim. Nah, di dalam kamus bahasa jannana itu artinya memang banyak. Tadi saya ulang. Bisa berarti gelap, menutupi, menyembunyikan, gila, apalagi tadi rahasia, janin, bodoh, pandir. Nah, itu juga penyakit apa tuh kayak kleptomani juga itu janana juga. Suka nyuri-nyuri itu. Mutil juga janana, jin, ular, perempuan, peri, kebun, taman itu juga jadi sangat banyak arti janana. Tapi di dalam Quran terjemahannya kalau enggak surga, taman, kebun gitu. Sesuatu yang indah gitu, itu gambaran surga itu gitu. Tetapi dia tersembunyi sifatnya. Tersembunyi tapi bisa ditemukan gitu. Makanya kalimatnya silahkan berlomba-lomba menuju surga. Nah, di dalam Quran dijelaskan ada 4 syarat kalau mau masuk surga, Bu. Ada 4 syarat. Iya, Pak. Nah, kayak kita bacain ayatnya dulu ya. Nah, apa 4 syarat itu? Kita lihat surat 214. Ini ada pertanyaan gini. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Apa cobaannya? Mereka ditimpa oleh malapetaka 1 dan kesengsaraan 2. Serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Ya. Kalau bahasa kitanya, ente pikir gampang masuk surga gitu bahasanya. Bahasanya, kamu kira kamu bisa masuk surga padahal belum datang cobaan kepadamu. Dan cobaannya ini, 1, kita harus siap ditimpa malapetaka. 2, harus siap ditimpa kesengsaraan. Dan siap digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Ibu, Bapak bisa bayangkan bagaimana nasib, keadaan, kondisi para penemu, para ilmuwan. Gimana ceritanya, Bu? Apakah mereka dengan mudah gitu, kayak seluncur gitu? Oh, enggak. Mereka menghadapi banyak tantangan dari orang, banyak sampai katakanlah semacam contoh Galileo. Dia harus menghadapi hukuman mati karena penemuannya. Dan kita boleh jujur kalau kita melihat sejarah para penemu, para ilmuwan terdahulu, Bu. Mereka hidupnya kan mengalami ini, Bu.
tidak mudah gitu menjadi ilmuwan, tidak mudah menjadi penemu. Termasuk menemukan ilmu-ilmu baru gitu. Iya. Sama seperti ketika kita berpendapat, pendapat kita berbeda dengan orang lain. Itu kan juga salah satunya akan dapat semacam tantangan gitu, ujian, cacian, makian gitu. Dan inilah beberapa hal yang dihadapi oleh para penemu. Malapetaka, kesengsaraan, digoncangkan bermacam-macam cobaan gitu, Bu. Nah, gitu ya. Ini baru 3 ya. Ya. Nah, apa satu lagi? Satu lagi ada di surat berapa? Sebentar. Di surat 3:142 ya. 3:142. Kalimat awalnya mirip. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Oh, bukan 4, jadi 5, Bu. 5 berarti bukan 4 ya? Iya. Berjihad dan sabar. Berjihad dan sabar. Katakanlah, gini, Musa, Bu. Musa itu udah memenuhi syarat 1, 2, 3, 4. Dia gagal di ujungnya. Apa? Tidak sabar. Makanya di dalam ceritanya sebelum masuk surga, Musa mesti ketemu Khidir untuk belajar tentang sabar. Nah, sabarnya ini yang berat sebetulnya. Jadi ada 5 syarat kalau ingin jadi penghuni surga. 1, harus siap mengalami penderitaan, kesengsaraan, siap digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, dan juga harus berjihad sungguh-sungguh, dan juga harus sabar ini. Kalau 5 yang dipenuhi, ini udah dijamin. Pak Iip, Ya. Gimana, saya Bu? boleh nggak yang kepikir di kepala saya ya Pak dalam kehidupan sehari-hari? Iya, iya. Itu saya mau mencontohkan, saya minta maaf sama yang lain-lain, ini pikiran saya. Iya. Saya itu kalau lihat Pak Jokowi ya Pak, Iya. itu kok kayaknya adalah orang yang mengalami gini ya banyak sekali loh. Kesengsaraan, hinaan, cobaan, dia dinista. Tapi dia terus bergerak gitu ya Pak. Dia berjihad untuk masyarakat. Dia sabar dikata-katain orang. Itu yang kelima yang berat, Bu, sabarnya itu. Iya, sabar banget gitu. Saya tiba-tiba teringat ke situ yang 5 ini. Aduh, orang itu kayaknya pantas gitu loh. Langsung gitu Pak. itu contoh saya ya yang konkret aja gitu. Ya, 5-5-nya ada ya, Bu? Menurut saya Hidupnya nggak mewah kan, malapetaka, sengsara. Kalau saya amati, bersungguh-sungguh, benar. Dia tuh dihina-hina, dia dijelekin, diinjek-injek, udah deh. Terus gitu. berkarya aja kan? Terus berkarya aja. Semua dia pikirin, dan udah gitu kok sabar aja, nggak gitu, gimana ya? Yang berat tuh sabarnya, Bu. Iya beneran, aduh. Gitu. Luar biasa, itu contoh konkret di mata saya. Iya. Gitu. Jadi pantas ya, nggak usah beli tiket surga ya. Udah memenuhi syarat. Iya, tahan sekali gitu dia tuh. Tahan banting malapetaka udah tahannya. Gitu. Goncangannya banyak sekali. Ya gitu Pak. Terima kasih Bu, ini bagus sekali nih contohnya. Iya. Ada komentar dari yang lain barangkali? Monggo. Ya udah azan maghrib nih. Iya. Halo. Berarti ujian kita di dunia ini kan Pak ya, yang membuktikan nanti kita tuh dekat lagi Din. Lebih dekat. Ya artinya tadi kalau dibilang penemu sebetulnya kan bukan penemu saja ya Pak ya. Artinya kita itu hanya satu contoh ya, aja. Manusia ini di dunia kan memang pada kenyataan kita mengalami banyak sekali ujian. Nah, ujian-ujian yang tadi ditimpa kesengsaraan dan sebagainya itu yang kita mesti lolos ya semuanya untuk bisa masuk surga gitu ya Pak ya. Oke, sampai dia menjadi yang terbaik, Bu. Iya. Yang menjadikan mati hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang terbaik.
inilah yang apa namanya tuh yang cocok, yang pantas, memang dia layak masuk surga, Bu. Setelah melewati 5 ujian tadi. 5 ujian dalam arti berbuat sesuatu yang berguna tadi, Bu. Jadi pelopor, jadi pionir, jadi penemu, kan itu maksudnya, Bu. Jadi yang terbaik di bidangnya masing-masing gitu, Bu. Iya. Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Itu saja, Bapak Ibu. Kalau nggak ada lagi yang lain? Iya, udah Jadi surga itu tempat, Pak. Masih nanya. Saya ketinggalan, Masih tanya ulang. Iya, saya ketinggalan, jadi baru dengar ujung. Iya, gimana Bu Dewi? Apakah surga itu tempat katanya? Kan yang sudah di tempat. Tadi Bu Farida tanya lagi. Soalnya aku baru terlambat banget. Nanti dilihat rekamannya dilihat. Iya, Pak. Oh, Bu Farida, emang bukan belum di rumah? Aku dari tadi sih di rumah, tapi kan nggak ngikutin. Udah di rumah, kita kecapean tadi habis meeting. Oh, jadi kecapean, nggak Sempet fokus ketiduran. katanya. Jadi nggak fokus Bu katanya. Udah gitu, Nah. selesainya jam berapa ya Pak ya? Jadi udah masuk, udah telat deh ke sini. Iya, coba Nggak sempet ketiduran. bisa dibantu sama Ibu Dewi. Jadi gimana Bu surga itu, Bu? Untuk mencapainya luar biasa. Nah, Tantangannya luar biasa. jadi surga hanya layak bagi orang-orang yang memenuhi 5 syarat tadi. Ya. Syarat masuk surga cuma 5 itu aja. Siap hidup apa tadi, mengalami kesengsaraan, apa tadi Bu? 5 itu. Ya. Malapetaka, sengsara, siap digoncangkan, harus bersungguh-sungguh dan harus sabar. Sabar. Pak, ada satu ya Pak, yang disebut malapetaka kan tidak harus kita cari malapetaka ya Pak ya. Iya. Malapetaka itu kan bisa juga malapetaka, kalau saya bilang secara sosial, secara psikologis gitu kan bisa juga, itu malapetaka yang menghantam kita gitu ya. Ya, samalah seperti mirip peristiwa yang dialami para penemu kan, Bu. Iya. Iya, itu mirip salah satu contohnya gitu. Termasuk orang-orang yang mau berjuang juga tidak lepas dari malapetaka juga. Ya, penemu-penemu itu sering sekali dihina-hina, disingkirkan. Dihina, diasingkan, bahkan terancam nyawanya kan, dibunuh gitu segala macam, Bu. Betul. Nah, itu seperti itu. Ya, berat. Oke, baik Bapak Ibu, sudah udah waktu maghrib, kita udah azan di rumah sampai saya. sini. Kita tutup dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.